Saat kas negara sedang tekor, ditambah program-program Presiden Prabowo Subianto yang bakal menyerap banyak anggaran, pemerintahan memilih jalan pintas untuk dapat mengumpulkan pundi-pundi rupiah sebanyak-banyaknya. Sejumlah kebijakan pun diambil meski mengundang kontroversi. Apa saja program keuangan yang diambil pemerintah Prabowo untuk mengisi kas negara yang kembang kempis ini? Lalu, efektifkah program-program tersebut? Baru sebulan sejak Presiden Prabowo Subianto dilantik pada 20 Oktober 2024, sudah muncul dua kebijakan pajak yang jadi obrolan hangat. Pertama, tax amnesty atau pengampunan pajak, dan kedua, kenaikan tarif pajak konsumsi. Mari kita bahas program pertama terlebih dahulu. Tax amnesty menjadi program yang mungkin tidak asing di telinga kita. Yaps, program ini sudah pernah dijalankan di era pemerintahan Presiden Jokowi terdahulu. Program ini kembali digaungkan karena pemerintah sudah memperkirakan penerimaan pajak tahun ini tidak akan mencapai target. Berdasarkan laporan harian Kompas, prediksi per tengah tahun atau outlook oleh Kementerian Keuangan, setoran pajak hingga akhir 2024 hanya akan mencapai 1.921 triliun rupiah atau 96,6% dari target di APBN 2024. Tahun 2025 kondisinya belum tentu lebih baik. Pemerintah mematok target setoran yang lebih tinggi, yakni 2.189 triliun rupiah. Angka ini naik 13,9% dibandingkan realisasi tahun 2024. Masalahnya di tengah kondisi ekonomi global yang masih tak tentu, realisasi penerimaan pajak pada 2025 berisiko di bawah target. Ditambah anggaran belanja negara juga membengkak. Seperti tertuang pada APBN 2025, belanja pemerintah meningkat menjadi 3.621 triliun rupiah, naik 8,9% dari tahun 2024. Kondisi ini membuat defisit APBN melebar hingga 2,53% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Angka itu masih berpotensi melebar lagi di tengah banyaknya program dan langkah ambisius pemerintah. Misalnya program makan bergizi gratis dan semakin banyaknya nomenklatur kementerian atau lembaga di Kabinet Merah Putih. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI fraksi Nasdem, Fauzi Amro menyebut kondisi keuangan inilah yang melatar belakangi kembalinya amnesti pajak. Padahal dulu di era Jokowi, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah berjanji tidak akan melanjutkan program ini lagi. Alasannya amnesti pajak terkesan mengobral maaf bagi para pengemplang pajak sehingga menggerus wibawa dari otoritas pajak. Kebijakan itu juga dinilai bisa mempertajam ketimpangan sosial ekonomi dan rasa keadilan di masyarakat. Selain itu, tax amnesty juga menjadi pintu masuk pemerintah untuk menggali pajak dari sektor ekonomi bawah tanah atau underground ekonomi. Salah satunya mengejar pengusaha sawit nakal yang selama ini tidak membayarkan kewajiban pajak dan non-pajaknya ke negara. Hasil pemetaan tim Prabowo menyebut ada potensi hingga 200 triliun rupiah dari para pengusaha sawit nakal ini. Namun Wakil Ketua Komisi 11 DPR Hanif Hakiri mengatakan, rancangan undang-undang pengampunan pajak tetap akan dikaji terlebih dahulu. Meski sudah masuk dalam daftar program legislasi nasional atau prolegnas prioritas 2025, jadi atau tidaknya tetap bergantung pada kesepakatan DPR dan pemerintah. Ia memastikan RUU itu bisa saja dicabut dari prolegnas jika dianggap tidak mendesak. Ekonom dari Universitas Indonesia Teuku Rifki menjelaskan, berkaca dari pengalaman sebelumnya, tax amnesty bisa jadi solusi instan untuk mengerek penerimaan. Namun dampaknya terhadap rasio pajak tidak signifikan. Misalnya pada periode 2016 hingga 2017, tax amnesty memberi tambahan pemasukan sebesar 135 triliun rupiah bagi negara dari hasil uang tebusan. Tapi angka itu masih jauh dari target. Dampaknya ke rasio pajak juga sangat minim. Alih-alih naik, rasio pajak malah terus turun dari 10,76% pada tahun 2015 menjadi 9,89% pada tahun 2017.
Selain wacana soal amnesti pajak, ada juga rencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% pada 2025. Kebijakan ini memang akan menaikkan setoran pajak ke kas negara. Namun, membuat harga-harga barang dan jasa naik yang akan menekan daya beli masyarakat. Ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samrin memperkirakan dua kebijakan itu bisa memberi tambahan penerimaan negara sebesar 130 triliun rupiah pada tahun 2025. Yang mencontohkan untuk taks amnesti di angka 60 triliun rupiah, sementara kenaikan PPN di angka 70 triliun rupiah. Wijayanto juga menilai arah kebijakan pajak yang diambil pemerintahan Prabowo sejauh ini dilandaskan pada motivasi pragmatis dan jangka pendek. Pemerintahan Prabowo Subianto bergegas mencari cara cepat untuk mengumpulkan dana demi mencukupi anggaran program-program bermodal besar. Berbagai cara pun dikerahkan meski menuai beragam kontroversi. Taks amnesti yang dulu disebut tak akan diulang lagi kini berpotensi diaktifkan kembali. Padahal program pengampunan pajak ini terbukti hanya bersifat sementara dan tak mampu meningkatkan rasio pajak. Ditambah pemerintah juga berencana menaikkan tarif PPN menjadi 12% yang membuat daya beli warga makin tercekik. Akankah kedua program itu jadi terlaksana? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.